Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khal hadiyi hadiyu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa salal umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin dalalah wa kulla dalalatin finnar. As-sanadul muttasilu ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin qala. Bersama kita panjatkan puja puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sama kita buka majlis kita dengan sama kita membaca salawat ummul kitab dan doa majlis. Kita hadiahkan pahalanya untuk para almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sekaligus kita hadiahkan buat sebagian kita punya saudara dan jamaah yang dalam keadaan sakit. Kita doakan yang sudah meninggal dunia dimaafkan kesalahannya, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman dan Islamnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan biar diangkat penyakitnya, dikembalikan sehat walafiatnya, dan kita yang sehat dipelihara sehat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalamuh tercurah atas keluarganya dan juga sahabatnya, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita semua yang hadir diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Masih kajian kita tentang akhlak dan adab di dalam bersahabat, di dalam berteman, di dalam berkawan, yang diatur oleh syariat baik Al-Quran ataupun hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Adab yang keempat, bahwa jangan ada orang itu, siapa itu, sahabat atau kawan atau teman, sangat kasih akan dunia, saking kasihnya dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan Allah, dia tinggalkan ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad. Jangan, teman seperti itu mesti kita jauhi. Menjauhi teman yang enggak baik tidak memutuskan silaturahim, tidak. Yang memutuskan silaturahim jika kita menjauhi teman yang baik, teman yang mendekatkan diri kita kepada Allah, teman yang membuat kita gemar dengan sunnah Nabi kita Muhammad. Kalau yang begitu tuh kita jauhin, itu namanya putus silaturahim. Tapi kalau menjauhi teman yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Rasulullah, bahkan mencintai dunia sampai melupakan akhirat, tinggalkan. Itu tidak memutuskan silaturahim, tidak.
Lagi rame tuh di WA, ada orang berteman bertiga lagi sama-sama main handphone, lagi enak-enak main handphone, berkumandang suara azan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satu bangun nih, dia matiin handphonenya, dia berangkat. Tanya sama teman yang berdua nih, mau kemana ente? Ane mau sholat dulu. Berangkatlah dia. Yang dua mah tetap main handphone aja tuh. Selesai sholat, balik lagi. Ketika balik, nih yang dua ngomong, sholat sebentar amat, gitu. Ya, sembahyang sebentar amat, gitu. Alhamdulillah nih, nyautinnya bener. Apa nyautinnya? Sebentar aja pada nggak mau sholat. Gimana kalau sholat lama? Nah, gitu. Sebentar aja banyak yang nggak sholat. Bagaimana kalau sholat itu lama? Gitu. Kira-kira nih yang kedua kecentil nggak? Kecentil nggak? Kecentil. Nyepelehin temennya sholat. Pas dia bilang sholat sebentar amat, dijawab deh tuh, sholat sebentar aja banyak yang nggak sholat, apalagi sholat lama, mungkin pada nggak sholat. Teman yang begitu tuh deketin tuh, yang nyaksa kita, yang apa, nyambuk kita, jadi kita malu, jadi kita sholat. Tuh gara-gara ucapan dia tuh, yang dua langsung matiin handphonenya, dia sholat. Tuh. Ya, habis sholat ditanya lagi sama temennya nih, ya, kata temennya yang habis sholat nih, sembahyang lama amat loh, nggak bisa jawab apa-apa. Jawabannya apa? Habis gua mau sholat, udah nggak ada yang berjamaah lagi. Kenapa lo nggak berjamaah berdua aja? Orang gua bego. Ya. Yeah. Jadi jangan bersahabat sama sahabat yang cinta sama dunia, yang saking cintanya melupakan akhirat. Apalagi punya sahabat kalau diajak sholat, tar aja deh, tar aja deh. Johor lama ini waktunya, asar lama ini waktunya. Ya, sedetik kita lengah kalau mati mau datang, bisa nggak? Kita lengah nih, sedetik aja kematian datang, bisa nggak? Bisa, sudah. Jangan bicara Johor waktunya lama aja. Johor waktunya lama, kita masih lama nggak? Nggak tahu. Ya, hati lagi bertamu, ajak tamunya sholat ke masjid dulu. Ntar habis sholat kan bisa ngobrol lagi, malah lebih leluasa ngobrolnya karena kita udah mendirikan sholat. Ya, jadi jangan kita berteman sama teman yang cinta dengan dunia, saking cintanya sama dunia melupakan akhiratnya. Nanti kita bisa ikut-ikutan kayak begitu, ya. Apalagi dunia dia makin melambung, duitnya makin banyak, sementara kita bokeh. Wah, enak ya nggak sholat, usahanya maju, duitnya banyak. Tuh, gue yang sholat gini-gini aja, udah mulai besok nggak sholat. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya tergantung bagaimana agama sahabatnya. Agama sahabatnya baik, agama kita akan ikut baik.
Tapi sahabat kita agamanya nggak baik, walaupun agama kita tadinya baik, pasti lama-lama ikut kagak baik. Jadi yang keempat, mengajarkan kita jangan kita bersahabat dengan orang yang terlalu dibudaki oleh dunia. Maka bertolan atau berteman dengan orang yang begitu cinta dengan dunia itu, dia akan rajin di dalam mencari dunianya, tapi malas menuntut akhiratnya. Dan hal itu bisa menjadi tabiat. Tabiat maknanya kebiasaan, ya. Udah terbiasa begitu. Orang biasa sholat, nggak sholat, nggak enak. Kita biasa sholat kan nih, belum sholat, enak nggak? Nggak enak. Ada gelisah, ada rasa nggak enak di hati kita karena kita belum sholat. Begitu juga dengan orang yang biasa nggak sholat. Ketika dia nggak sholat, biasa-biasa aja, nggak ada perasaan takut, was-was, nggak ada, ya. Maka orang yang cinta dengan dunia sampai melupakan akhirat, ini lama-lama akan menjadi tabiat, menjadi kebiasaan. Maka jika kita bersahabat dengan orang seperti itu, tabiat kita akan ikut bersama-sama dia, ya. Maka bersama-sama dengan orang yang gemar akan dunia itu menambahi diri kita juga gemar dengan perkara dunia. Jauhkan sahabat seperti itu, menjauhkannya tidak disebut memutuskan silaturahim, ya. Ada orang nyunatin, ngawinin, kita diundang, wajib datang nggak? Kita diundang nih, wajib datang nggak? Wajib. Kenapa? Hakul muslim al muslim. Tapi kagak diundang, datang jangan? Ayo jawab. Nggak diundang, datang jangan? Jangan. Tuh, ya. Besok ketemu sama dia, aduh mohon maaf, nama ente kelewatan, sampai undangannya nggak ketulis nama ente, ana mohon maaf banget deh. Tuh, ya udah, ambil amplop, masukin, goceng. Kok dikit amat, kan nggak makan, ya, ketemu di jalan aja gitu, ya, sebagai tanda kita hormat karena dia lupa sama kita, ya. Jadi nggak boleh menghadiri undangan wajib, ketika nggak diundang nggak wajib datang, ya. Lawannya wajib haram, kita datang haram, tuh jangan, ya. Bermula sangat gemar akan dunia itu merupakan asalnya beraneka macam kejahatan. Seperti yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu merupakan kepala segala macam bentuk kejahatan. Sehingga dengan cinta dunia itu kita nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Yang penting duit banyak, kantong tebal, terserah dah duit dari mana aja, tuh. Tanpa memalah milih mana yang halal dan mana yang haram. Jadi betul kata Nabi, cinta dengan dunia itu merupakan kepalanya
segala macam bentuk kejahatan dan juga kesalahan. Ya. Maka sahabat yang seperti itu hendaklah kita hindari, hendaklah kita jauhi. Ya. Kalau udah ikut sama dia bahaya deh kita. Ya. Udah jangan sholat deh tuh. Tenang, ntar pulang gue ongkosin deh lo. Ya. Mana lo pulangnya? Kartini. Jangan takut, gue kasih ongkos 2 miliar lo. Oh, nggak jadi di sholat tuh, karena 2 miliar tuh. Ya. Yang kelima, hendaklah engkau perbuat akan sahabatmu itu, atau bersahabatlah engkau dengan banyak sahabat yang berbuat kebenaran pada segala perkataan. Jauhi orang yang suka bohong, ya. Jauhin sahabat, teman, kawan yang tukang bohong, jauhin. Ya. Karena kata junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, al-kazibu, bohong itu, dusta itu, yahdi ila syarri, akan nuntun kita kepada perbuatan jahat. Wasyarru yahdi ilan nar, dan kejahatan itu dipastikan akan membimbing kita masuk ke neraka jahanam. Jangan diikuti teman yang suka bohong, suka ngibul, ya, jauhin yang begitu, ya. Apalagi percaya dengan kebohongannya, ya, percaya dengan ngibulnya, jangan. Meskipun kata Nabi, kebohongan itu kadang-kadang awalnya manis. Tuh. Ingatin tuh, kebohongan awalnya manis, tapi entar ujung-ujungnya pahitnya luar biasa. Tuh, kebohongan nih. Jujur awalnya pahit. Kalau jujur nih, awalnya pahit, tapi entar ujung-ujungnya manis. Ya. Liatin aja deh, tukang bohong deh, pasti dipenjara semuanya. Ya, Nabi yang bilang, jujur awalnya pahit, tapi akhirnya manis. Bohong awalnya manis, tar ujungnya akan mengalami kepahitan yang luar biasa. Ya, maka hindari teman-teman yang suka berbohong, ya, selalu mengajarkan kita untuk berbohong, jangan, ya, nanti kita ikut-ikutan bohong kayak dia, ya. Karena orang yang banyak berdusta atau bohong itu tiada dapat percaya ia akan agamanya. Seingat tuh pengacara tuh, ya, udah meninggal si orang itu. Jadi kalau Cina maju karena ada yang ditakuti presidennya. Korea maju karena ditakuti menterinya, kata dia tuh begitu. Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Karena Tuhannya dibohongin. Tuhan aja dibohongin. Orang kalau jadi pejabat disumpah, palanya pakai apa? Quran. Pakai Quran pala. Itu udah setinggi-tingginya tingkat sumpah pakai Al-Quran. Masih dibohongin. Makanya nggak maju-maju. Ya. Di Indonesia nggak ada yang takuti. Sampai Tuhan aja nggak ditakuti. Disumpah pakai Quran, tetap aja dilanggar. Ya. Dan dunianya, dan dusta itu membawa kepada kebinasaan akan agamanya.
sesuai dengan sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad, salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa shalla man idza haddasa kaziba wa idza au'ada aqlafa wa idza tumina khana. 3 perkara kata Nabi, barang siapa adalah salah satu daripadanya itu, maka termasuk golongan orang yang munafik. Meskipun shoma, dia puasa, wa shalla, dia sholat, tapi 3 perkara ini ada dalam dirinya, maka termasuklah dia orang yang munafik. Siapa dia? Idza haddasa kadziba, kalau bicara selalu dia berbohong, ya. Yang kedua, wa idza au'ada akhlafa, kalau berjanji selalu dia menyalahi akan janjinya, ingkar. Dan yang ketiga, wa idza tu'mina khana, manakala orang itu dikasih kepercayaan, dia khianat dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang keempat, adab dalam bersahabat, jauhkan sahabat yang gemar dengan dunia, saking gemarnya sampai melupakan akhiratnya. Yang kelima, cari teman yang jujur. Jangan yang suka bohong, jangan yang suka berdusta, karena itu salah satu sifat orang-orang munafik, yakni idza haddasa kadzibah, kalau bicara selalu saja dia berbohong. Kalau kita jauhi orang-orang seperti itu, sekali lagi saya tegaskan, tidak memutuskan silaturahim. Putus silaturahim kalau kita menjauhi orang-orang yang baik, yang mendekatkan kita dengan Allah, yang meningkatkan rasa cinta kita terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ada pertanyaan mungkin, silakan. Kalau ada pertanyaan, sah dan bermula manusia itu. Nah, ada pertanyaan? Ya, silakan. Acara hajatan kita lagi wajib datang, diundang, jangan datang. Nah, kan nih hajatan itu saudara lah, kan ada acara apa-apa gitu. ada apa? Ya, Ada hiburan. Iya. kalau tiba yang punya itu bilang ngaduin wajib datang. Iya. Sekarang kita diundang nih, nyunatin, ngawinin, diundang. Nah, tapi hajatannya ada hiburan yang mengandung maksiat. Contohnya apa itu? Oh, dangdut apa bener dah? Dangdutan dah. Yang penyanyinya kalau udah kena joget, kakinya nginjek salon. Ya, tinggal anak kecil yang di bawah panggung melotot di bawah ngeliatin. Gimana itu Pak Ustadz? Jangan datang. Jangan datang. Nah, kenapa nggak boleh? Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Siapa orang yang ridho dengan kemaksiatan, berarti dia ikut bermaksiat. Sekarang semua tanya, dangdutan yang kelihatan aurat, jogetnya, wah udah deh, mesti dibilang deh ya, bajunya, laki perempuan naik ke panggung pada ikut joget, nyawer-nyawer, maksiat bukan? Jawab, maksiat bukan? Maksiat.
Bukannya kita larang, kita datang kondangan. Tuh. Saya mah nggak joget sih Pak Ustadz, cuma ngeliatin doang, pengen tangan gini doang Ustadz. Ya sama, sama. Ya, walaupun nggak ikut nyawar, nggak ikut joget, kita ngeliatin tanda kita demen, suka gitu. Ridho bil maksiati maksiatun. Ya, ridho dengan kemaksiatan, dosanya sama. Kita ikut bermaksiat. Paham gak nih? Paham gak? Yang namanya kondangan ngasih duit gak? Ngasih gak? Ngasih. Sama yang hajat buat apa? Bayar dangdut, bayar penyanyinya, bayar hiburannya. Jangan. Dah habis 3 hari atau 2 hari datang ke rumahnya. Maaf ya, gue datang kondangan, sopnya acara lu begitu, agama nggak ngajarin gitu. Udah kondangan sama dia, udah selesai hajatannya. Tuh. Bisa nggak nih? Kayaknya nggak bisa nih. Bisa nggak nih? Iya. Yeah. Kita nggak takut di hari kiamat dituntut sama Allah. Tuh. Ya. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Kalau engkau melihat suatu kemunkaran, cegah dengan tanganmu. Fa ilam yastati' fa bilisani. Kalau nggak sanggup, nasihatin dengan ucapan kita. Fa ilam yastati', nggak sanggup juga, maka cegah dengan hatimu. Benci. Tanda benci gimana? Jangan ridho, jangan senang, jangan kita hadir dulu. Ntar hadirnya sehari 2 hari datang ke rumah. Bisa nggak begitu? Saya begitu Pak, kalau datang ke rumah saya nih, Ustaz, hari Sabtu bisa nggak nungkulin? Tahu nggak nungkulin? Nungkulin. Anak saya mau nikah, tolong dihadirin, gitu. Ya, saya tanya, 1, udah bunting belum? Tuh, ya, udah bunting belum? Tuh, alhamdulillah Ustaz, 5 bulan. Udah 5 bulan bunting, datang nggak? Yang udah ada KUA kan ya? Ya, 2, kalaupun nggak hamil, hiburannya apa? Tuh, ya, hiburannya apa? Gitu. Oh enggak Ustadz, pakai musik aja, nggak pakai hiburan apa-apa. Insyaallah saya datang. Tuh. Sekarang kalau hiburannya maksiat, orang bilangin tuh, lu gimana sih nyunatin ngawinin pakai gitu-gituan? Oh, Ustadz datang, tuh, Ustadz datang, Ustadz datang, lu bukan Ustadz belagu. Itu namanya aridha bil maksiati maksiatun. Saya datang nih dengan hajat berdalih kayak begitu tuh. Berapa orang yang datang? 10 orang, 20 orang, ratusan orang. Saya ikut nanggung dosanya. Karena aridha bil maksiati maksiatun. Paham gak nih? Bisa nggak diamalin? Insya iya. Oh, so fanatik lo. Masalah agama wajib fanatik. Fanatik partai jangan, fanatik ormas jangan, tapi agama wajib fanatik. Yang haram katakan haram, yang halal katakan halal. Begitu. Bisa ya? Insyaallah. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi sebagai saksi nikah, saya nggak tahu bahwa itu pengantin yang baru itu ternyata
Amin. Saya menandatangani setelah 1 bulan, ternyata ini 3 bulan. Nah, itu hukum agama Islam. Itu dosa atau enggak saya? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Perbuatan dosa kalau dikerjakan karena nggak tahu, dimaafkan. Dimaafkan. Kita nggak tahu, tuh. Kita nggak tahu. Main beli aja bakso, nambah 3 mangkok. Besoknya bilang nih tangga kita, lu gila lu makan bakso dia lu. Kenapa? Babi lu. Kita tahu nggak tuh? Nggak tahu. Dimaafkan. Istighfar. Istighfar aja deh. Astagfirullahaladzim. 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 Begitu juga ketika menghadiri pernikahan. Kan nggak mungkin MC ngomong kan? Hadirin sekalian, mari kita saksikan prosesi pernikahan antara si A dengan si B yang udah hamil 5 bulan. Nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin bilang begitu. Jadi kita nggak tahu. Pas pulang baru kita tahu. Kita nggak dosa. Karena kita tidak tahu. Perbuatan salah, perbuatan dosa yang dilakukan kalau kita kagak tahu, tidak berdosa. Berdosa kalau kita tahu. Berdosa kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak berdosa. Walaupun itu suatu kesalahan sekalipun. Nah, gitu. Nah, ada lagi yang lainnya? Nggak ada ya? Kita masuk hadisnya, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-juz'us salisu kitabul buyu'. Juz yang ketiga pada menyatakan tentang buyu'. Buyu' itu isim jamak dari kata bay'un. Bay'un, bay'ani, buyu'. Maknanya perkara jual beli, ya. Jual beli, simpan pinjam. Nah, hati-hati ya. Jual beli, simpan pinjam itu diatur oleh agama. Jangan sampai ada unsur-unsur riba. Nah, apa riba tuh? Bunga, ya, yang nyata-nyata diharamkan dalam Islam, tidak dibenarkan. Makanya riba jelas dosanya, jelas juga kesalahannya, ya. An Abi Hurairah, hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, semoga Allah meridhoinya dan ridho dengan kita semuanya. Qala nabiyuna Muhammadun innahu la yasbutu ahadun saubahu hatta qadiya maqalati hadhihi summa yajma' ilaihi saubahu al-awa ma aqulu. Perkara jual beli jauh-jauh hari diatur oleh agama, baik itu Al-Quran ataupun sunnah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Secara umum jual beli apapun, secara umum simpan pinjam apapun diatur oleh agama agar keduanya tidak ada unsur-unsur riba. Yang paling gampang nih dalam Islam, prinsip jual beli adalah saling menguntungkan, bukan saling
yang jualan untung, yang beli juga untung. Nah, sekarang yang jual rugi, yang beli untung, nggak boleh. Atau yang jual untung, yang beli rugi, nggak boleh. Prinsip jual beli dalam Islam mesti harus saling menguntungkan. Makanya kita diharamkan curang dalam timbangan. Ada nggak? Curang dalam timbangan. Kemudian curang di dalam literan, ya. Atau juga curang di dalam barang yang dibeli. Barang jelek dibilang barang bagus, ya. Itu namanya jual beli yang merugikan. Maka dalam Islam diharamkan. Termasuk jual beli dalam sistem ijon. Ustaz Adi punya empang, isinya gurame, masih kecil-kecil, ya, diborongin sama Pak Yanto nih. Kira-kira hasilnya udah tahu belum? Belum tahu hasilnya. Boleh jadi begitu 4 bulan waktunya nguras, nggak ada ikan atu-atu acan, mati semua. Rugi siapa itu? Rugi yang beli. Atau pas dipanen nggak ada yang gagal, guramenya 15 kilo semua, ada 500 ekor. Nyesel, tadi aja gua nggak jual. Itu namanya jual beli yang merugikan. Apalagi pohon tuh, ya, jambu ke, belimbing ke, duren ke, tuh, masih pentil-pentil, jangan diborongin. Tar, tunggu sampai matang dulu. Udah kelihatan buahnya yang matang berapa, borong. Masih pentil-pentil diborong, kasih duitnya. 3 hari hujan geledek, tuh buah jatuh-jatuhan semuanya. Pas panen nggak ada buah atu-atu acan, daun dulu, rugi yang beli. Atau sebaliknya, pas panen nggak ada daun, buah semuanya. Nyesel lagi aja, tadi aja gua nggak jual. Itu namanya jual beli yang merugikan. Islam tidak mengajarkan jual beli seperti itu. Atau juga pakaian. Ada orang jual pakaian bekas made in luar negeri. Ada nggak? Tapi bekas, ya, tapi bekas gitu. Ya, harus hati-hati kalau kita nggak ngerti. Ya, namanya barang luar negeri. Kalau kita nafsu belinya luar negeri dan nggak tahu bekas dipakai orang, bekas digunakan orang dan sebagainya. Bisa sepatu, bisa celana, atau jual beli secara online. Nah, sekarang nih modelnya nih, bini-bini kita udah nggak mau ke pasar sekarang, tinggal mencet-mencet aja. Bisa Lazada, Shopee, ya. Itu namanya membeli kucing dalam karung, ya. Membeli kucing dalam karung. Makanya jual beli ada istilah khiyar. Apa tuh khiyar? Perjanjian. Ada namanya khiyar majlis.
Khiyar majlis itu saya dagang, Ustaz Adi belanja, yang dibelanjain apaan, ditanya bagus atau tidak, bagaimana kalau nggak bagus dan sebagainya, itu namanya khiyar majlis. Ada khiyarnya keluar dari majlis. Sekarang sistem WA mungkin, Pak, ini bagaimana kalau barang saya buka di rumah saya nggak bagus? Itu mesti ada. Termasuk yang namanya garansi. Ya, termasuk yang namanya garansi. Tuh. Jangan sampai jual beli kita bukan jual beli yang saling menguntungkan, tapi jual beli yang saling merugikan. Kenapa? Karena di situ ada unsur riba, ada unsur bunga yang udah pasti ada kecurangan di situ. Ya, mengambil keuntungan boleh, tapi melebihi dari batas-batas yang tentukan jangan. Sampai mengambil keuntungan begitu banyaknya, saking banyaknya berbeda dengan tempat-tempat dagang yang lainnya. Begitu juga simpan pinjam, utang piutang diatur oleh agama. Lagi-lagi jangan sampai mengandung unsur riba. Ngutangin tapi ada unsur riba, minjemin tapi ada unsur riba. Jangankan uang, jangankan emas, jangankan perak, tenaga bisa jadi riba. Pak Yanto mau kerja nih, bininya udah pergi ke pasar, bininya udah pergi ke pasar, mau berangkat kerja nggak punya ongkos. Assalamualaikum Ustaz Adi, ada apa Pak Yanto? Ane mau kerja nih, bini ane udah berangkat ke pasar, ane nggak ada ongkos, minjem deh 20.000 ya, ntar bini saya pulang diganti gitu, dikasih pinjam nih. Ya udah nih Pak Yanto nih 20.000, tapi tolong ya tutupin pintu, tapi tolong ya tutupin pintu. Ngasih bantuan syaratnya nutupin, itu namanya riba tenaga. Karuan suruh nyuci motor, gue pinjemin nih, cuciin motor gue. Maka nyuciin motor, nutupin pintu, itu sudah mengandung unsur riba, namanya riba tenaga. Haram nggak? Haram, nggak boleh. Apalagi nyata-nyata uang, minjem 1 juta gantinya 1,5 juta, ya. Ngutang emas. Kenapa emas diharamkan? Karena emas harganya nggak mungkin turun, pasti naik terus. Perak juga demikian. Tuh, ya. Jadi kalau bini kita pakai perhiasan lebaran, beliin aja perunggu, utang perunggu aja deh. Kalau pakai juga lebih-lebihan bayarnya. Tapi kalau orang ngasih hadiah, itu nggak jadi riba. Ya, Pak Yanto ketolong nih sama saya Adi, minjem duit, ketolong. Saking ketolongnya, ucapan terima kasih diganti. Ustaz Adi, ada tambahan ya, gula 1 kilo sama kopi miknya 1 renceng. Ustaz Adi nggak minta nih, nggak minta, tapi dikasih. Tuh, terima jangan? Terima jangan? Kenceng amat jawabnya. Terima. Nggak minta, yang haram minta. Tuh, ya. Pak Yanto, saya mah nggak nama-namain duit ya. Pokoknya Pak Yanto minjem 500 nih, saya punya 500. Ya, minimal gula ada 1 kilo, kopi serenceng, bunga. Tapi dikasih hadiah, terima. Dan kita haram nolak kebaikan orang, terima, nggak apa-apa. Jadi buyu isim jamak dari kata bay'un,
Bai'un bai'ani buyu', maknanya jual beli, simpan pinjam, utang piutang. Kayak zaman sekarang ya, udah banyak jalan menuju ke sana. Kayak contohnya pinjol tuh, pinjaman online. Pakai bunga nggak tuh? Jawab, pakai bunga nggak? Ayo jawab. Kecil Ustaz, cuman 0,5%. 0,5%. Maksudnya kalau kita minjam 1 juta Pak Ustaz, paling bayar cuman 1.010.000 misalkan. Saya makan nih, nasinya dikit, babinya banyak, haram nggak? Jawab, haram nggak? Nasinya dikit, babinya, itulah orang yang pinjam bunganya gede. Bunganya gede. Sekarang bunganya kecil nih, cuman 0,5%. 1 juta paling cuma 1.010.000 deh. Saya makan nih piring yang kedua, nasinya banyak, babinya dikit. Kalau tadi kan nasinya dikit, babinya, sekarang terbalik, nasinya banyak, babinya sedikit. Jawab, dua-duanya haram nggak? Jawab, haram nggak? Haram. Awas, hati-hati itu. Jangan mentang-mentang bunganya kecil, nggak apa-apa, kecil bunganya. Saya bilang, ya, mau kecil mau banyak, dia bunga haram. Dan berat siksanya, sekali lagi ya, berat siksanya sekali lagi. Orang sekarang gampang ngebalik-balikin Pak. Kalau gua nggak minjem, emang lo mau minjemin? Begitu tuh. Ada tuh begitu. Kalau gua nggak minjem, lo mau minjemin. Anak bini gua nggak makan, lo pengen kasih makan, gitu. Kalau ada ngomong gitu, jawab. Anak bini lu makan urusan lu, pas urusan gue. Kasihannya bini lu mah buat gue, baru kasih makan bini lu. Makan anak bini lu, urusan lu sebagai suaminya. Melempar ke orang. Ini dalil supaya membolehkan minjem pinjol tuh Pak. Tuh. Ya, jangan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allah yang kasih makan, Allah yang kasih rasa aman. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Tuh. Emang kalau kita nggak minjem pakai bunga mati kita? Kagak. Pasti ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah akan menguji kita, tidak melewati batas kemampuan iman kita, nggak bakalan. Kira-kira kalau ente bawa anak usia 7 tahun masuk sekolah di SD kelas berapa? Anak kita 7 tahun masuk SD kelas berapa? Kelas 1. Kata gurunya, langsung aja Pak, kelas 6. Mati anak kita. Nggak mungkin untuk dalam kelas 6. Iman kita juga begitu dilihat oleh Allah. Oh, imannya segini, ya ujiannya segini. Nggak mungkin Allah kasih ujian lebih berat dari iman yang kita punya. Ya, jangan coba dalih hidup makin susah. Jangan. Yang menghidupi kita Allah, bukan dunia. Serahkan semuanya hanya sama Allah. Ibadah jangan ditinggal. Orang yang hidupnya teratur, yang sholatnya teratur. Yang hidupnya nggak teratur, pasti sholatnya juga nggak teratur. Johor jam 12, pas jam 12. Asar 3:30, pas 3:30. Teratur nih sholatnya, hidupnya pasti teratur. Hidup yang nggak teratur,
Akibat sholatnya nggak teratur. Mintanya beribu-ribu, tapi sholatnya terburu-buru. Ya, mintanya beribu-ribu, tapi sholatnya terburu-buru. Ya, minta pengen banyak, tapi subuh tidurnya nyenyak. Gimana mau dapat begitu? Wallahu a'lam bissawab. Ya, insyaallah kita lanjut 2 minggu yang akan datang ya. Mudah-mudahan sehat walafiat, dipanjangkan umur kita, dan kita ketemu lagi pada pengajian yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, wabil khusus buat saya pribadi dan juga keluarga saya. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana ta'arafna wa annana asrafna ala asrafna fatu alaina tauba tagasir auba wastur lanal wa amin rawati wa ghafir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli zimahab أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نهضة بكل صلي صلى وسلم عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تسس والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا أستغفرك وأتوب برحمتك يا أرحم والحمد لله